Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Hari ini, sudahkah Anda menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia dan segala macam makhluk ciptaan Tuhan? Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus mengatakan, jangan lewatkan satu kesempatan pun untuk melakukan pengorbanan kecil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-7. Kita akan mendengarkan bacaan dari kitab pertama Samuel, lalu bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil Suci menurut Lukas. Pada hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Stefanus Tommy Oktora Agung Surya PR. Kita sapa Romo Tommy lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, luar biasa Mbak B. Terima kasih. Mbak B, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Romo. Sehat, terima kasih Romo di antara kesibukan yang luar biasa bisa hadir dalam studio Saya ORK. senang juga bisa saling meneguhkan dan menguatkan. Baik. Kita mulai dengan doa pembuka, monggo Romo Tommy memimpin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak B, mari kita mulai renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur pula karena Engkau memberikan banyak teladan bagi kami untuk terus mengusahakan kebaikan, untuk terus mengasihi musuh, dan semampu mungkin juga mengikuti teladan yang Engkau sendiri ajarkan kepada kami, yaitu cinta sehabis-habisnya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena lewat ajaran-Mu sungguh-sungguh kami diajak untuk semakin kudus, semakin serupa dengan Engkau. Maka mampukanlah kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya firman-Mu terus meneguhkan, menguatkan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan karena Ia telah berbuat baik terhadapku. Bacaan dari kitab pertama Samuel bab 26 ayat 2, lalu bab ayat 7 sampai 9, ayat 12 sampai 13, dan ayat 22 sampai 23. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap.
Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah, salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala salahmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menubus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 45 sampai 49. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkanlah juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Tommy, dari bacaan pertama tadi, dari kitab pertama Samuel, kita mendengar bahwa Daud menunjukkan belas kasihannya kepada Saul yang memusuhinya, ya Romo. Iya. Walaupun Daud dapat membunuh Saul yang mengejar untuk menghabisinya, Daud memilih memaafkannya. Sementara dalam Injil suci menurut Lukas, Yesus memerintahkan agar kita mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, meminjamkan tanpa mengharapkan balasan, bahkan juga tidak boleh menghakimi dan tidak boleh mempersalahkan, Romo. Romo Tommy, apa inspirasi dari bacaan-bacaan liturgi yang sangat bagus pada hari ini? Sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak Bey yang terkasih, tepat tapi tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Bey, rasanya tidak sulit bagi kita untuk menyambungkan bacaan-bacaan minggu pekan ke-7 ini. Satu benang merah yang sangat jelas yaitu soal kasih dan pengampunan. Itu nuansa yang kita dengar lewat bacaan pertama, lalu juga termasuk Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, dan akhirnya lewat memuncak ini dalam bacaan Injil begitu ya. Benang merahnya sudah sangat jelas sekali. Saya percaya kita semua ini sudah sering merenungkan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pengorbanan, dan rasanya ini terus menjadi perjuangan bagi kita semua ya, tidak terkecuali. Ketika saya mencoba mempersiapkan renungan kali ini, sebenarnya saya tergelitik. Jangan-jangan saya hanya bisa berkata-kata dan belum juga artinya mengusahakan secara sungguh-sungguh bagaimana saya mengasihi. Tetapi ini perjuangan. Perjuangan sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa, perjuangan yang tanpa henti, yaitu perjuangan
untuk selalu mengusahakan kasih dan pengampunan. Jadi renungan ini sebenarnya butuh selalu tindakan konkret sehari-hari ya. Saya ingin pertama-tama mungkin menawarkan sebuah pertanyaan yang bisa kita jawab secara pribadi, begitu ya. Kalau boleh kita bertanya masing-masing dalam hati, kira-kira kapan terakhir sungguh-sungguh saya bisa mengasihi? Ini bisa menjadi awal renungan kita. Ya. Karena apa? Kadang-kadang kita lupa tanpa disadari sebenarnya saya sudah mengasihi sebenarnya, sudah berbuat baik. Tapi saya nggak pernah ingat perbuatan baik saya. Kan biasanya orang begitu ya. Ada orang yang dengan sangat mudah itu, misalnya saya ambil contoh, mau pergi ke gereja hari ini hari Minggu, tiba-tiba di depan garasi kita sudah ada mobil tetangga yang menghalangi. Waduh, maunya nih maki-maki nih kita nih. Maunya kita langsung, waduh, ke siapa sih pagi-pagi ini dan lain. Tapi ingat karena mau ke gereja. Lalu kemudian kita tergerak untuk, coba saya tenang, saya cari siapa pemiliknya. Lalu kemudian akhirnya persoalan selesai, mobil dipindahkan, saya bisa keluar, dan saya bisa beribadah dengan baik, dengan tenang. Artinya saudara-saudari, saya ingin mengatakan sebenarnya kita tuh sudah secara otomatis itu punya dorongan itu loh. Berbuat kasih, berbuat baik. Jangan dilihat hanya misalnya, ya saya yang diingat justru perbuatan jeleknya saja, gitu ya. Perbuatan salahnya saja, perbuatan dosanya saja. Maka pertanyaan di awal tadi itu rasanya baik. Kadang-kadang saya merasa, aduh saya lupa ya kapan saya terakhir berbuat baik ya. Karena jangan-jangan justru di situ kamu sudah terbiasa berbuat baik. Jadi kamu tidak menghitung-hitung lagi perbuatan baik yang kamu lakukan. Dan itu dilanjutkan, maka baik. Kalau kita tidak memperhitungkan segala perbuatan baik, perbuatan kasih, dan itu sudah menjadi cara kita hidup, puji Tuhan. Kita menghidupi semangat Yesus sendiri yang mengajak para murid untuk mengikuti cara hidup Dia. Maka ini yang menjadi cara hidup orang Kristiani sebenarnya ya. Karena kalau dengan pembaptisan itu kan secara sederhana itu kita memilih Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu yang jelas. Maka kalau kita sudah dibaptis, inilah yang mau kita hidupi. Jalan seperti apa yang Yesus mau kita tempuh? Yaitu jalan kasih, jalan pengampunan. Dan Yesus mengajarkan bukan hanya lewat kata-kata, dia menunjukkan sampai sehabis-habisnya bagaimana cinta itu harus memuncak dalam pengorbanan diri. Maka itulah jalan yang mau kita tempuh supaya sampai kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu ada kebenaran lewat jalan itu. Dan ketika kita mencoba menghidupi jalan yang kebenaran itu, maka kita juga memperoleh kehidupan. Ini yang kemudian menjadi menarik juga dalam kesempatan kita merenungkan tentang kasih dan pengampunan. Lalu pertanyaan yang lain. Kalau tadi kita berbicara soal kapan terakhir kali saya berbuat baik gitu ya. Pertanyaan lain kira-kira kalau disuruh atau diajak untuk mengasihi musuh. Ini bukan mengasihi sesama loh judulnya. Bukan hanya mengasihi sesama, tetapi mengasihi musuh. Ini kira-kira yang terbersit dalam pikiran kita apa? Susah atau mudah? Ya susah, Romo. Susah ya Mbak B ya. Saya juga merasa ini kayaknya di luar logika ini. Tetapi kok jalannya Yesus mengajak ke sana mengasihi musuh. Ini kan jalan. Dan kenapa ada kebenaran? Karena Yesus melihat ada kebenaran juga lewat jalan ini ya, maka kamu harus mengikuti jalan ini. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menurut kacamata kita sebagai manusia di luar logika, di luar akal sehat. Tetapi karena itu sudah dengan sakramen baptis, kita ini kan dilahirkan kembali secara supernatural ya, supranatural, artinya melebihi kodrat. Jadi kalau kita lahir di dunia ini kan kelahiran kodrati. Saya lahir bulan Oktober, yaitu kelahiran kodrati saya. Tetapi kemudian ketika saya
dibaptis, saya lahir secara supranatural. Artinya kalau tadi dalam bacaan kedua itu dikatakan ada yang disebut makhluk-makhluk alamiah yang berasal dari debu dan tanah, ada makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ini penting menjadi catatan bagi kita semua, karena kalau patokannya menjalankan ajaran Yesus dengan berpijak pada logika manusia, nggak mungkin juga. Maka kita harus sadar, saya ini dengan pembaptisan sudah menjadi makhluk-makhluk surgawi. Maka bukan hanya sekadar logika yang dipakai, tetapi kita mengandalkan juga kalau Yesus memberikan ajaran, itu kan pasti dia memberikan bekal ya. Maka kita terus memohon bantuan Roh Kudus supaya kita bukan hanya dengan kemampuan manusiawi, tetapi juga dengan bantuan Tuhan sendiri. Jadi seorang guru yang baik itu selalu memberikan contoh. Betul. Kalau dia memberikan soal, sesulit apapun soalnya, dimulai dengan contoh, pastikan. Ini loh contohnya anak-anak, diikutin. Nanti kamu bisa memecahkan soal. Tetapi kemudian bukan hanya memberikan contoh, guru yang baik juga memberikan modal. Jadi kalau ada variasi A, variasi B, kamu menghadapinya dengan ini. Nah, Yesus juga begitu. Maka kalau kita ingin mengikuti jalan yang Tuhan Yesus, dia pasti menyiapkan bekal untuk kita semua. Dia memberikan kemungkinan-kemungkinan. Ini loh, kalau misalnya kemudian kamu menghadapi variasi A, ya hadapi dengan ini, dan lain sebagainya. Dan itu kita percaya karena Tuhan Yesus juga pertama-tama mencintai kita, dan kita terus dipanggil, didorong untuk mengasihi sesama kita, mengasihi musuh-musuh kita. Ya, kita nanti lanjutkan setelah jeda ini ya Romo. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Tommy sampaikan tadi. Jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Stefanus Tommy Oktora Agung Surya PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda ada pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Kini, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Tommy, kalau tadi di segmen 1 sebelum jeda, Romo mengingatkan untuk bahwa kita ini sudah setiap hari sebenarnya berbuat kasih. Lalu juga kemudian diingatkan untuk mengampuni sulit atau tidak ya, mengampuni apalagi terutama mengampuni musuh. Tetapi Romo meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa bila Tuhan menghendaki kita berbuat sesuatu, pasti Tuhan sudah juga memberikan bekal. Nah Romo, bagaimana kelanjutan dari renungan Romo? Iya, saudari-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak Bei, tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana kekayaan iman kita itu sebenarnya mendorong kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita berbicara tentang musuh, itu kan seolah-olah sesuatu yang dalam tanda petik mengerikan ya. Bisa diartikan misalnya mereka yang membenci kita, mereka yang mengutuki kita, menganiaya kita, menyerang kita, atau juga mereka yang punya kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain gitu ya. Dan kalau dikatakan ajakan untuk mencintai musuh, sebenarnya kita adalah alat-alat Tuhan sendiri untuk menyebarkan kasih yang tanpa batas itu ya. Kita diminta mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, memintakan berkat dan berdoa bagi mereka
ini tentunya memerlukan iman. Betul, Maka tadi Romo. saya mengatakan tidak cukup dengan logika, Ya, dengan perasaan, karena kalau begitu bawaannya nanti lelah, ya, capek, ya, lalu merasa tidak berguna. Tetapi kalau kita hayati, sekali lagi saya mau mengikuti Yesus yang Ya. adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, maka konsekuensinya saya mau dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan saya juga mau menjalani perintahnya, yaitu untuk melaksanakan kasih dan pengampunan. Itu kira-kira ya. Maka tentu saja ini memerlukan iman, dan ini tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diberi pikiran baru dan kekuatan baru oleh Kristus melalui Roh-Nya. ya, Jadi tadi saya mengatakan soal pembaptisan begitu ya. Ya. Kalau dengan pembaptisan itu kan berarti kita bertindak bukan hanya dengan pikiran kekuatan kita yang lama, ya, tetapi ada pikiran dan kekuatan kita yang baru. ya, Begitu pula setiap kali kita merayakan Ekaristi. ya, Ketika pulang, diharapkan kita juga memiliki pikiran, lalu juga perkataan, ya, kekuatan yang baru Ya. dalam melihat segala sesuatu, karena dari Ekaristilah bersumber segala pengalaman-pengalaman rohani kita, Ya. begitu ya. Dan inilah yang juga kita lihat dalam misalnya bacaan pertama. Jika ada makhluk-makhluk, kalau dalam bacaan kedua kan tadi dikatakan ada makhluk-makhluk alamiah, makhluk-makhluk surgawi gitu ya. Ya. Kalau tadi dihubungkan dengan bacaan pertama tadi itu, kira-kira misalnya Daud yang punya pengalaman tidak begitu baik dengan Saul, Iya. diberi kesempatan untuk menghabisinya, Ya. pasti akan diambil kalau dia tidak punya semangat kasih Ya. dan pengampunan itu ya. Seolah-olah kan kita mendengar Tuhan Allah sendiri membantu Daud. Iya. Iya kan? Tadi dikatakan pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Ini dikatakan oleh rekannya, Iya. oleh Abisai. oleh rekannya Daud. Lalu dikatakan ini loh, hari ini loh Tuhan Tuhan menyerahkan musuhmu. Itu loh. Tetapi orang yang penuh kasih dan pengampunan itu tidak pernah mengeliminasi atau menyingkirkan musuh. Sekurang-kurangnya dia masih tetap melihat, menempatkannya Ya. di dalam, meskipun dalam kejauhan ya. Ya. Kita lihat ke misalnya ayat 13 ya tadi, kita pertama Samuel. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Jadi Daud bukannya ingin mengeliminasi Ya. ketika ada kemungkinan untuk menghilangkan musuh, tetapi dia memberikan jarak Ya. supaya kemudian semakin lama, semakin jarak itu harapannya semakin dekat ya. Maka kita dan musuh itu harapannya kan semakin lama semakin dekat. Bahkan dia mengatakan begini, inilah tombak tuanku raja, baiklah salah seorang dari pengiring tuanku menyeberang dan mengambilnya. Ya. Jadi berusaha memangkas jarak yang jauh. Pertama mungkin dengan nanti utusannya ini. Tetapi kan kemudian nanti dalam cerita selanjutnya kita mendengarkan bagaimana Saul mengatakan Daud punya hati yang begitu besar. Ya. Meskipun ada kesempatan untuk membalas Ya. perbuatan yang kurang baik, Daud tidak mengambil itu karena dia percaya. Di sini dikatakan jangan memusnahkan dia sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Ya. Maka kalau kita melihat sesama sebagai juga orang yang diurapi Tuhan, Ya. sebagai makhluk ciptaan yang dikasihi Tuhan, kita juga dengan tidak mudah itu menyingkirkan atau menghilangkan dia keberadaannya. Dan inilah yang menjadi pegangan bagi kita. Bagaimana caranya kemudian kita menjalankan ini? Ya. Praksisnya gimana? Kalau dikatakan di sini, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, caranya bagaimana? Yang pertama, berkatilah Ya. dia. Ya. Yang kedua, berdoalah. Betul.
Yang ketiga, berilah. Ya kan? Berilah pipimu, berilah bajumu, dan lain sebagainya. Jadi ada kata berkati, Berdoa, doakan, dan berilah, memberi. Ya. Itu kata-kata yang kurang lebih bisa membantu kita untuk mewujudkan secara konkret ajakan untuk mengasihi sesama, apalagi mengasihi musuh. Maka kalau kita memberkati itu kan artinya kita mau meneruskan kebaikan Tuhan ya. Misalnya saya punya persoalan dengan sesama saya tidak mengatakan musuh lah dengan gampang musuh, tetapi secara konkret sesama kita, apapun dalam lingkup yang paling kecil begitu ya. Lalu ketika ada seseorang yang menyakiti saya, bahkan kemungkinan besar orang yang menyakiti saya adalah orang yang saya kasih, kan begitu biasanya rumusannya. Orang yang punya kemungkinan besar menyakiti saya itu orang yang sebenarnya saya kasihi. Dan dekat biasanya. Saya ambil contoh lah suami istri atau orang tua dan anak. Ketika mengecewakan saya, tidak sesuai dengan apa yang pikirkan, bagaimana saya mau bisa mengasihi dia? Caranya ya tadi itu, yang pertama berkatilah. Maka coba ketika kita bisa bertanya ya dalam keluarga, masih saling memberi berkat nggak? Ya kan, saya ambil contoh kebiasaan misalnya memberikan berkat di dahi. Lalu orang tua ke anak juga begitu. Anak ke orang tua pun begitu, memberikan berkat kepada orang. Saling memberi berkat. Yang kedua, sudah berdoa belum bagi mereka, pasangan kita, suami istri, anak-anak atau anak ke orang tua dan lain sebagainya. Lalu sudah memberi belum? Jangan-jangan pertanyaannya saya maunya menerima terus. Betul, Romo. Saya maunya diperhatikan terus, tetapi kemudian saya punya batasan tertentu kalau saya memberi. Jadi saya kalau memberi itu kalau kamu sudah memberi saya punya batasan tertentu. Atau bagi saya pemberian kamu belum cukup, maka saya nggak mau memberi. Kan persoalannya kemudian di situ. Maka inilah yang menjadi dorongan bagi kita semua. Pesan Yesus, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati dalam saling memberi berkat, murah hati dalam saling mendoakan, murah hati dalam memberi apapun yang kita punya. Maka tadi Mbak B dalam awal perjumpaan kita kan mengutip ya kata-kata Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang sangat indah. Jangan lewatkan satu kesempatan pun untuk melakukan pengorbanan kecil. Karena dari situ kita mau belajar kasih. Kita mau belajar pengampunan, begitu ya. Nah, ini kira-kira yang mungkin bisa menjadi pendorong bagi kita semua, Mbak B. Romo, tadi Romo juga mengatakan berdoa, memberi berkat, dan juga memberi diri, artinya memberi perhatian. Semua itu keluar dari diri kita ya, Romo. Bukan meminta semua untuk diri kita. Artinya memang kita tuh harus tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi seperti Tuhan sendiri yang sudah di sini dikatakan, karena Bapa adalah murah hati, kita pun demikian, keluar dari diri kita. Betul. Iya, maka kadang-kadang kita itu merasa takut kalau nanti dianggap kalau saya mengasihi, kalau saya mengampuni, saya dianggap lemah. Kan kadang-kadang begitu ya. Kenapa saya begitu garang, saya begitu tidak mau menunjukkan wajah ataupun perilaku tindakan yang sabar murah, karena sebenarnya saya takut nanti saya kalau begitu saya malah diinjak-injak. Atau saya tidak begitu dihormati. Saya harus galak dong, saya nggak gitu juga. Kadang-kadang ketika kita memberi kasih, kita memberi juga kemungkinan sebenarnya bagi kita untuk terluka sebenarnya ya. Tetapi jangan takut, lewat luka-luka itulah kita belajar bagaimana kasih itu sebenarnya menjumpai kebenaran. Bahwa kalau kita mengatakan kasih yang tulus itu sebenarnya memperlihatkan kekuatan batin yang luar biasa. Kalau saya punya kasih yang tulus tanpa perhitungan, berarti saya punya mungkin kekuatan luar biasa yang orang lain gitu ya, mungkin belum punya. Maka hindarilah ketakutan-ketakutan dianggap lemah, tidak berharga, bisa mudah dipermainkan. Justru kita tunjukkan, saya punya loh kedalaman hati. Meskipun ada kemungkinan terluka, tetapi saya siap
untuk menempuh itu. Dan juga kemudian kalau saya egois, terlalu egois, ini menjadi penghalang juga untuk memberikan kasih dan pengampunan. Maka keinginan untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, keuntungan pribadi, itu kadang-kadang bisa menjadi hambatan bagi kita semua. Dan apalagi kalau ditambah dengan kebencian dan dendam. Kebencian plus dendam sama dengan penyakit hati. Dan inilah yang membuat kita terhalang melihat sesama sebagai rahmat Tuhan sendiri. Tadi seperti Daud, ketika dia punya kesempatan, kalau dia punya dendam, terbalas semua dendam. Tapi dia tidak terikat. Dia tidak egois, kemudian dia tidak juga memikirkan hanya kepentingannya, dan disitulah dia punya kebesaran hati yang luar biasa ya. Maka jangan menyimpan penyakit hati. Betul, Romo. Nanti merugikan kita semua. Dan kita berdoa dengan segala kerendahan hati, kita latihan terus. Ini kan latihan. Betul, Romo. Sampai nanti kita selesai hidup di dunia ini ya. Ini latihan terus, dan sekali lagi kita diajak menjadi manusia-manusia surgawi. Dengan sakramen pembaptisan kita mendapat kelahiran supranatural, artinya melebihi kodrat. Maka jangan takut, Tuhan pasti membantu kita. Kalau kita berdoa, kita berlatih sungguh-sungguh dan melihat salib. Salib inilah bentuk kasih dan ajakan pengampunan bagi kita semua. Kira-kira begitu. Baik, Romo. Romo Tommy juga ada yang mengatakan begini, Romo. Di dunia ini sebenarnya ada banyak orang baik. Banyak sekali. Tapi kalau kita tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Luar biasa. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, supaya dengan begitu menjadi orang baik itu, kita memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan yang sudah lebih dahulu memberikan segala kebaikannya untuk kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Tommy. Mari kita satukan hati, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menjadi teladan kami untuk mengusahakan kasih, berbuat baik, dan menjadi saluran pengampunan. Semoga Engkau mampukan kami hari demi hari menjadi serupa dengan Engkau sendiri, yang berani juga menempuh jalan, mencari kebenaran, dan akhirnya memberikan kehidupan bagi yang lain, bukannya mendatangkan juga keburukan bagi yang lain. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam perjuangan hidup ini. Engkau selalu mendorong kami berbuat baik kepada banyak orang, dan semoga dengan perbuatan baik itu sungguh-sungguh, kami semakin serupa dengan Engkau sendiri. Bunda Maria, Bunda kami semua, kami percaya Engkau juga selalu menyertai, mendoakan kami. Terimalah doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, atas keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita kasihi, dan mereka yang kita doakan hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara kita pada hari ini. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam. Terima kasih Romo Tommy. Terima kasih dan berkati. Mari.